buat Pak Taufik. Pak Taufik ini ada menit ini. Kita ada menit. Rida Di tengah aja Pak. Oh gitu. kirain Rida gini. Pak Taufik baca. Nama Freddy apa tadi? Ferry Sandi. Freddy Sandi ya. Peri. Sudah Pak, ini mah Pak Taufik sudah peri. Jadi Freddy Sandi ini dalam penyampaian tadi sudah sebagai aktor yang menampilkan Haji Umar Said Sokran. Oi, jarang, yo. Dan itu tidak mudah, begitu memikat dan betapapun kata-kata yang disampaikan itu dijiwai. Dan ini kita memakai kaos ini tentu perlu tahu kata-kata yang ditulis ini. Secara verbal tadi sudah dibacakan. Jadi dalam lagu Indonesia Raya kan ada bangunlah, bangunlah, Jiwanya, bangunlah badannya. Oh iya. Ukulelenya pura-pura aja ya. Kapel aja ya. Boys to men. Supaya semakin cinta kita memuja kepada negeri ini, kepada Indonesia, juga kepada tokoh-tokoh guru bangsa kita, terkhusus kepada Soekarno, kita sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat dan mudah-mudahan terwujudlah semangat itu dalam jiwa kita. Oke, kawan-kawan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Bapak. Silakan duduk kembali. Jadi menyambung sedikit tadi, tidak mudah menjadi aktor untuk peran Haji Umar Said Sokraminoto ini. Sebab dia adalah orator unggul pada zamannya dan sampai hari ini. Soekarno berguru kepada dia sebagai orator. Jadi guru besar orator Indonesia, dialah itu. Nah ini patut kita renungkan 3 amanat Cokro mengenai pengendalian nafsu. Tapi karena beliau pengantin baru, bolehlah. Jadi
Bang Mita nih. Saya yang dulu kalau yang belum nikah ya. Lantas mengenai perkembangan kecerdasan. Ini penting karena pada waktu proklamasi kemerdekaan, konsep pendidikan kita ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita hubungkan dengan Ibu Kartini. Ibu Kartini mengatakan watak lebih penting dari otak. Kenapa? Karena watak membuat manusia lebih cepat mandiri. Otak yang diperlukan otak cerdas tentunya kan. Mengenai kehidupan suci bersih. Nah, ini memang penting kehidupan yang suci bersih ini, khusus utamanya untuk pengantin baru. Kalau sudah punya istri, jangan backstreet. Sebab film yang diputar sekarang ini yang diputar di RCTI itu judulnya apa? Catatan seorang istri. Apa? Catatan hati seorang istri. Nah, Mana dia? ya, Itu arahnya. ada pelajaran penting yang intinya ulah nyambung. Jadi mudah-mudahan dengan tadi telah ditampilkan acting Cokroaminoto dan sudah kita ulas sedikit, dan insya Allah kita coba elaborasi mengenai perjuangan Cokroaminoto ini. Dan karena ada ahli hubungan internasional, kita harus kaitkan kepada hari ini. Jadi dalam hubungan internasional ini, kenapa ada tampil Cokroaminoto? Dan apa hubungan Indonesia dengan Rusia, dengan Jerman, Eropa kontinental, kemudian Amerika? Itu semua ada dalam hubungan internasional. Dan apapun yang kita pelajari di sini mengenai sejarah masa lalu, harus kita pakai untuk merekonstruksi masa depan. Jadi kita tidak usah galau kalau masa lalu kita kelam misalnya. Tapi itu udah lalu. Kalau di mobil dikata spion aja lagi, karena kita nyetirnya kan ke depan. Jadi lihatlah masa depan, titik terang di masa depan itu. Nah, untuk itu tadi berkali-kali Cokroaminoto bicara tentang kapitalisme. Ini kenapa dilukiskan kapitalisme itu berbahaya sekali. Dan ini dibuktikan oleh sejarah. Tadi ada VOC, Vanity Industry Company. Itu adalah kapitalis, kumpulan kapitalis yang besar. Dan nah ini juga kapitalis yang begitu besar, uangnya triliunan. Kenapa akhirnya bangkrut? Korupsi. Nah, jadi memang kita harus anti korupsi lah. Nah, kapitalis ini kenapa berbahaya? Secara teoritis akademis, kapitalisme ini dia punya eksploitasi dalam palung, pemisahan manusia terhadap manusia lain, menggaji buruh serendah-rendahnya untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. Makanya kan kemarin gerakan buruh bangkit. Nah, setelah itu dalam kapitalisme ini ada proses pembodohan. Makanya Cokroaminoto mencerdaskan kehidupan bangsa supaya kita jangan tenggelam dalam kebodohan. Kalau sudah ada kapitalisme, itu kan kita punya tadi ihdina siratal mustaqim, jalan lurus. Jalan lurus kita itu ialah Pancasila. Nah, kenapa Pancasila?
Pancasila itu anti kapitalisme, juga anti komunisme. Komunisme ini sekarang itu seakan-akan bersahabat dengan kapitalisme. Tetapi lain, komunisme, kalau kapitalisme sudah berhasil membuat rakyat itu miskin dan bodoh, nah masuk dengan mudah itu komunisme. Karena komunisme itu dengan mudah mempengaruhi buruh yang miskin dan bodoh, bourgeoisie. Nah, di dalam konsep komunisme sudah dibicarakan juga minggu lalu oleh pembicara kita, bahwa komunisme yang bertolak dari Karl Marx dengan bukunya Das Kapital itu, dia akan membuat buruh tani itu berkuasa. Dan menurut konsep komunisme, kalau sudah buruh berkuasa, tidak perlu lagi pemerintahan. Tetapi kita lihat di Rusia, setelah dia memperoleh kekuasaan, wah, ingin terus berkuasa. Ini juga kan dia ingin berkuasa juga atas istrinya kan. Jadi laki-laki itu memang punya apa ya, keras berkuasa. Tapi ada sedikit ini ya, sedikit analisa. Kehidupan rumah tangga itu menurut seorang sutradara itu banyak dipengaruhi oleh, kalau misalnya ada yang apa istilahnya di Bandung ini awet rajet, itu periksa bagaimana di tempat tidurnya. Nah, jadi keharmonisan hubungan di tempat tidur itu akan banyak menunjukkan keharmonisan keluarga itu. Dan intinya adalah kerjasama untuk mencapai teknik kebahagiaan yang optimal. Ini yang membuat itu kita tidak harus terakhir. Ini terutama ditujukan kepada yang masih bertak sendirian. Ya Pak, insya Allah dicatat kami Pak. Banyak banget. Jadi itulah Osho Karaminoto itu, dia ingin menegakkan syarikat Islam karena ini jalan lurus anti kapitalis, anti komunis. Karena komunis itu utopis, tidak mungkin sebuah negara tanpa pemerintahan. Itu utopis jadinya. Nah, Indonesia pada tahun 1917 itu datanglah seorang Belanda, Sonneville, ke Surabaya. Kemudian di Surabaya dia Sonneville ini jago juga kayak Soekarno. Dia pencorong yang bagus dari komunis dan dia gandrung pada revolusi. Jadi gandrung pada revolusi ini termasuk ciri khas komunis juga. Jadi komunis ini adalah benih-benih yang punya daya tahan tinggi. Kita itu jangan memang pada waktu itu dihabisi komunis oleh Gubernur Belanda, dikirim ke Bovendigul, masuk juga dikirim dengan cap komunis, dikirim semua. Tapi kemudian masih terjadi juga pemberontakan oleh atas nama komunis di Banten juga ada, dan terakhir kemudian kita dengar juga pemberontak komunis di Madiun. Kemudian kemarin G13 PKI juga masih terjadi. Jadi itulah komunisme itu.
yang perlu dibedakan dalam tadi sudah dibicarakan oleh Saudara Munoso mengenai sosialisme. Hatta tegas mengatakan demokrasi kita bukan demokrasi barat. Kita punya demokrasi yang situasi kemudian yang lahir dari bumi kita. Kemudian juga sosialisme kita, sosialisme demokrasi, bukan sosialisme komunis. Itu. Nah sekarang yang menentang kapitalisme ini siapa sih? Ternyata kalau kita selidiki di Amerika, ada seorang pakar manajemen, dia namanya mendunia waktu dia menulis buku New Entrepreneur. Itu waktu krisis minyak, krisis harga BBM di dunia. Ternyata manajemen tidak bisa menjawab kecuali dengan New Entrepreneur. Itu namanya Peter Drucker. Sekarang pun dia membuat buku yang dipakai oleh masyarakat Amerika, counter culture. Maksudnya menentang budaya kapitalis. Kita sekarang semua sudah terserap oleh kapitalis. Karena dia masuk tidak dengan berdiri lagi. Dia masuk dengan film. Dan film kapitalis ini, salah seorang Zionis juga, dia buat film. Ten Commandments. 10 perintah Tuhan. Ya, itu kan baca judul Ten Commandments yang pakai jubah pastor juga jadi, wah ini saya kan orang beragama perlu nonton ini. Nggak tahu dalam film itu Ten Commandments itu bukan. Jadi cerita zaman dulu gitu. Nah itu cara-cara kapitalisme memikat kita. Jadi yang harus kita jaga, tentu beliau ini kalau dilihat penampilan tadi sudah bisa jaga budayawan ini. Jadi kita harus siap untuk counter culture terhadap budaya kapitalisme ini. Jadi ini mudah-mudahan ini jadi simbol bagi kita di dalam melawan kapitalisme. Ya. Bangun dengan Indonesia Raya. Ya. Bangun jiwanya. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah ini juga ya perlu kita kritis sedikit ya. Kita di Indonesia biasa mendengar mensano incorpore sano. Ya. Dalam tubuh yang sehat. Itu kurang dari bahasa aslinya. Kalau kalimat aslinya mensano incorpore sano sociata sano. Jadi sociata ini masyarakat. Jadi kita punya kewajiban membuat masyarakat yang sehat. Tadi waktu bicara tentang person itu orang itu di dalam falsafat eksistensialisme saya ada karena ada kawan-kawan yang ada. Saya dikatakan eksis. Kalau saya cuma sendirian di sebuah ruang yang begini besar, bukan saja saya nggak ada. Dan kemudian juga karena mau bicara. Nah, itu tahun 70-an saya memberi kuliah di Fakultas Ekonomi 4, memberikan entrepreneur. Waktu itu saya buat kebiasaan baru. Kalau mahasiswa takut sama dosen, saya justru bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya tawarkan kepada yang lain. Nah sekarang silakan semua boleh bertanya, terutama yang terkait dengan hubungan internasional ini. Boleh? Oke.
Belanda sebelum abad 20 terlalu membebani kita, ya, dengan berbagai beban, mulai dari tanam paksa waktu sebelumnya sudah ada tanam paksa sampai abad 20. Terus Belanda mendapat kritikan dari dunia Eropa maupun Amerika, dan sehingga partai liberal itu meminta ratu supaya merubah keadaan di Hindia Belanda, supaya jangan terlalu melaksak banget gitu ya, supaya tidak terlalu memberikan karir efek. Dia bikin pengumuman itu gini, orang Hindia Belanda boleh mendapat pendidikan, boleh masuk irigasi, dan boleh diselenggarakan transmigrasi. Tapi menurut Pak Taufik, sebetulnya itu dilaksanakan benar atau tidak sebagai pribumi? Karena mungkin Pak Taufik juga tahu pendidikan yang tidak merata. Irigasinya juga irigasi yang tidak menurut saya tidak benar gitu ya, tidak merata irigasinya. Transmigrasinya jauh banget sampai ke Paramaribo, sampai Suriname. Jadi itu kan ya tentang penduduknya padat ya di Jawa Tengah gitu ya. Di bawahnya jauh banget ke sana. Apa nggak bisa dibawa ke Nusantara saja di transmigrasi? Jadi menurut Pak Taufik itu Belanda cari keuntungan untuk dia sendiri, atau ya menggabungkan dengan satu wina tahun 1991 itu dilakukan yang benar. Pertama tentu kita coba pahami Belandanya apa. Menurut Belandanya dia bikin etis politik, ya, politik balas budi. Karena rupanya sadar juga bahwa Verenigde Indonesia Company ini telah menjadi triliunan kapitalis, tapi sementara rakyat sengsara karena semua dilaksanakan dengan tanaman paksa. Tanaman paksa ini yang laku di Eropa, dan sehingga abai kita mengurus sawah ladang. Dan bukan sekarang saja kita kelabakan dengan sandang tangan. Ini sudah terjadi sejak zaman penjajahan dulu. Baru sekarang mulai mau dibenahi padi kita. Filipina lebih dulu membenahi soal padi ini dengan ada penelitiannya. Nah, jadi kemudian demonstrasi. Demonstrasi ini sudah ada sejak 1917 oleh buruh kereta api di Semarang, juga di Surabaya, karena sadar, nah ini keuntungan dari Belanda, 3 orang Belanda yang datang ke Indonesia ini memperkenalkan sosialisme. Kita jadi sadar, kita mengalami proses kemiskinan dari penjajahan ini. Dan di samping proses pemiskinan, pembodohan. Bayangkan, Filipina sudah punya 3 universitas waktu itu. Indonesia belum 1 pun. Ya, jangan disebut lagi India. Wah, sudah lebih. Nah, jadi tertinggal kita. Nah, kemudian dibuat pendidikan dokter Jawa, AS. Tapi bagaimanapun juga, dengan pendidikan kedokteran, ada matematik misalnya, untuk mengukur, menghitung segalanya, lumayan lahir Budi Utomo. Tapi Budi Utomo ini adalah elit Jawa yang dididik Belanda. Tetapi di dalam Budi Utomo juga mulai ada gerakan kebangsaan. Karena apa? Pemuda masuk ke dalam Budi Utomo ini yang sudah jadi anggota. Satu yang orang Ciamis itu yang mendirikan UNPAD, Pak Iwa itu sudah anggota dari Budi Utomo itu.
Nah, di samping itu yang diterima oleh Soekarno, jadi sebagai diajar riungan lah. Soekarno, Agus Salim, Malaka juga Abdul Muiz. Nah, perjuangan Abdul Muiz di bidang pos itu oleh Abdul Muiz. Terus kalau ini yang lain di kereta api. Nah, pokoknya gerakan sudah mulai yang perlu membuat Belanda yang penduduknya sedikit itu gempar juga. Anggota Serikat Islam yang tercatat 20.000. Saat Bikin kalah. Kabinda lah yang orang-orang komunis ini. Yang dari 20.000 itu mulai dari eksis politik tadi berani kepada dulu tuh istilahnya kalau sekarang kan Intel ya. Intel yang mulai masuk. Interpol. Ya Intel. Jadi untuk meredam kekuatan yang 20.000 ini. Dan memang ya berhasil ditangkepin yang punya keinginan untuk merubah bangsa dan negara ini. Jadi pejuang-pejuang dahulu itu mereka sejak di negeri Belanda itu sudah dipengaruhi oleh Bank Prancis egaliter. Ya. Kemudian Amerika from the people, by the people, for the people. Sekarang kita bagaimana? Ini yang perlu dijawab. Sekarang ini dengan kebijakan kemarin ini kita kapitalis atau komunis? Coba siapa yang mau jawab silakan. Kebijakan BBM kemarin ini. Do jawab. Ya. Do. Sebenarnya kami ikutin BBM dulu ya. Ya BBM. Kebijakan. Jadi BBM ini di dalam akademis itu disebut public policy analysis. Jadi bisa politik dan sosial, ekonomi, politik, kultural. Kan dalam ketika orang-orang tiba-tiba jadi pakar ekonomi dan pakar migas. Sebenarnya pertama yang saya garis bawahi dari BBM ini kurang transparan. Kita nggak jelas berapa biaya penghilangan, ya, terus kemudian distribusi, penyulingan dan segala macam. Kita nggak jelas itu berapa. Dan banyak yang mulai dari minus 3.000 lah, kurang dari 3.000 per liternya, sampai yang ngomong sampai 7.500 Yang kedua, mengambil dari yang kurang dari 5.000 per liter. Saya pikir jadi pasti nggak ada, karena apa? Dengan 5.000 liter itu kan kira-kira hanya berapa ya per barel ya, di bawah $70 ya per barel ya. Dan kita menyamakan harga dengan di Nimex yang 105 per barel gitu. Dan margin ini yang sebenarnya uang nggak ada itulah disebut subsidi. Dan kita berpikir bahwa seandainya hari ini saya untungnya biasanya 15.000 sehari gitu. Kemudian untuk saya tiba-tiba berkurang jadi 5.000 sehari, ya saya disebutnya rugi. Nah, buat saya ini kurang ajar ya sebenarnya. Yang kayak gitu disebutnya rugi gitu kan. Kalau rugi itu minus sebenarnya, bukan keuntungan yang berkurang. Kalau tetap untung ya tetap untung lah. Gitu. Lah ini kebiasaan orang Indonesia. Dan buat saya itu kapitalis jelas ya. Terus di dampak ke masyarakatnya sendiri, yang buat saya anomali juga, organda demo, mogok, jelas ekonomi terhenti. Walaupun kita berbicara sosialis, tapi ekonomi terhenti. Jadi di satu sisi kita berkata bahwa kita solidaritas dong ini, kita bergerak demi kemajuan
kemaslahatan sosial gitu agar bensin diturunin lagi misalnya. Tapi ekonomi itu berhenti gitu, terhenti parah gitu, dan alhamdulillah Bandung nggak kena gitu. Dan jadi anomali lah buat saya gitu. Dan saya juga pengen bertanya, demo itu sebenarnya buat apa sih gitu. Apakah demo itu memang benar-benar mengubah sesuatu? Ketika Orba demo itu tetap kayak gini juga gitu di negara gitu, bahkan makin gak jelas bentuknya. Dan apa ya, di sisi lain juga yang tadi Bawa bilang bahwa kita memang dibuat bodoh, dalam arti ya kita tidak diberitahu, yaitu transparansi itu, perhitungan yang sebenarnya bisa sederhana sih ya. Quick Yanggi sudah ngasih detail perhitungan yang sederhananya gitu. Kemudian kita sebenarnya bisa ngitung juga, dan kemudian dengan bodohnya kita gitu, oh, oke, BBM bolehlah naik karena di 10 dipakai untuk 10 juta mobil gitu. Tapi 50%-nya kan dipakai kendaraan umum gitu. Jadi memang kita kadang-kadang melihat itu, bodohnya kita adalah melihat sebelah mata gitu. Jadi begini, dan ya begitulah kalau kata saya. Jadi bangsa ini bukan dibuat miskin, tapi dibuat bodoh, dan miskin karena kebodohan. Itu aja sih. Tapi karena terima kasih. Teman-teman mohon maaf, hari ini pembicaranya harusnya yang Topik kuliah. beliau tiba-tiba ada Harus tes buat saya. Gak keterima aja nah, alhamdulillah. di Tangerang. Di Muhammadiyah. Udah keterima ya? Kita terima. Jadi dia bunga banget tadi kita tahu. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi di Jakarta sana. Teman-teman, kita kembali lagi Rabu depan, insya Allah di Unpad. Yang akan kita bahas Unpad ya Budi, hasil ruangan dan lain-lain. Menyusul. Nanti yang akan dibahas Islam dan sosialisme. Islam dan sosialisme. Pembicaranya nanti di minggu ketiga. Itu saja. Terima kasih buat Pak Taufik, buat teman-teman semuanya juga. Semoga menjadi berkah buat Pak Taufik. Amin. Seperti biasa kita foto bareng dulu. Alhamdulillah.